Oke, lanjut 5B ya, 5B. Masih ada satu lagi sih soal volta, sisanya elektrolisis. Elektrolisis lumayan banyak nih. Oke, langsung aja. Oke, UTBK 2019. Ini adalah soal sel volta yang terakhir ya, tentang baterai. Baterai alkalin memiliki katoda grafit dan anoda seng, yang merupakan wadah campuran MnO2 dan pasta KOH. Reaksi yang terjadi di anoda adalah, pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Dan di sini anodanya itu adalah seng. Ya udah, berarti si seng yang teroksidasi, dan itu cuma ada di opsi yang C. Kamu lihat di sini Zn teroksidasi menjadi ZnO, dan di sini ada OH- yang menandakan dia pada suasana basah. Jadi sebenarnya baterai alkalin itu adalah versi upgrade dari baterai sebelumnya. Nah, kenapa alkalin ya? Karena dia pakai KOH, pakai basa gitu kan. Alkali, golongan 1A itu kan namanya golongan alkali ya, gitu. Nah, aku bakal jelasin tentang baterai, siapa tahu keluar nih nanti. Jadi, sebenarnya baterai itu ada dua. Ada yang namanya baterai primer dan baterai sekunder. Bedanya, kalau baterai primer itu dia sekali pakai. Contohnya ya, kayak baterai pada jam dinding rumah kamu atau pada remote TV gitu. Nah, sekunder bisa diisi ulang. Contohnya adalah gadget yang kamu pakai buat nonton video ini. Itu kan baterainya baterai lithium ya, gitu. Atau sel aki, itu juga sekunder, dia bisa diisi ulang. Nah, tapi kamu pernah nggak kepikiran nih, kenapa ya sel volta itu bisa jadi baterai? Atau kebalikannya, kenapa baterai itu sel volta? Nah, jadi aku bakal bahas sedikit ya. Kalau kamu masih ingat diagram terakhir rangkaian sel yang ini, kan aku udah sempat jelasin ya yang ini. Kalau elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Ya kan? Jadi si anoda ini sumber elektron karena dia oksidasi nih, dia melepaskan elektron. Nah, elektron yang mengalir itu akan menghasilkan arus listrik dan bisa diukur pakai ini. V ini maksudnya voltmeter gitu, pengukur tegangan. Nah, baterai itu kan spontan ya. Spontan nggak kira-kira baterai? Iya, dia spontan, terus-terusan kan ngasilin listrik. Nah, sel volta itu kan kemarin aku juga bilang kalau dia adalah reaksi spontan. Tapi kenapa si baterai itu bisa habis gitu? Kapan baterai itu berhenti? Ketika anodanya ini semua sudah habis terpakai, sudah habis teroksidasi, atau kemarin aku bilang udah habis terkikis nih kalau di sini. Kalau di sini ya ceritanya. Atau ketika si larutan yang di sini itu udah tidak balance. Yang sini udah kelebihan kation banyak banget, terus di sini juga anion banyak banget. Walaupun kalau kalau ini kan rangkaiannya kan contoh doang ya, kita bisa netralin pakai jembatan garam, makanya kita perlu jembatan garam gitu kan. Tapi pada intinya itu biasa sih karena anodanya habis ya. Nah, berarti kan kita bisa bikin kesimpulan gitu, kalau reaksi sel volta itu dari reaksi kimia, kita rubah menjadi listrik gitu. Kita bisa dapat listrik dari reaksi kimia. Nah, itulah aplikasi dari sel volta, yaitu baterai. Oke, SBMPTN 2014. Ion logam pada elektrolisis akan selalu mengendap pada katoda, sebab pada katoda akan terjadi proses reduksi. Nah, sebelumnya kita bakal bahas dulu nih, apa itu elektrolisis. Biasanya dibilang kalau elektrolisis itu kebalikan dari sel volta. Nggak salah sih, cuman nggak semua aspek mereka itu berkebalikan, ada juga samanya. Nah, kalau pada sel volta kan aku bilang ya, reaksinya itu terjadi secara spontan. Jadi secara natural, secara alami itu di alam, ya dia berlangsung gitu. Si anodanya melepaskan elektron, teroksidasi, terus katodanya tereduksi sambil menangkap elektron gitu kan. Nah, sedangkan pada elektrolisis itu reaksinya tidak spontan. Contohnya gimana? Nih, garam dapur di rumah kamu itu apakah akan terurai menjadi logam natrium dan terus-terusan mengeluarkan gas klorin? Tentu enggak kan. Selama beratus-ratus tahun ya, kalau nggak diapa-apain, garamnya bakal tetap kayak gitu aja. Nah, kenapa? Ya karena reaksinya tadi itu tidak spontan. Jadi, reaksinya itu nggak berlangsung. Tapi bisa kita bikin ini tuh terjadi gitu. Bisa kamu dapetin padatan logam natrium dan gas klorin dari garam dapur, dari NaCl, dengan elektrolisis. Gimana caranya? Kita butuh energi berupa listrik sih biasanya ya, untuk menjalankan reaksi kimia. Nah, ini kan berkebalikan sama sel volta, dari kimia menghasilkan listrik, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat rangkaian selnya. Kira-kira kayak gini ya. Jadi kamu tuh perlu baterai.
Jadi yang menentukan katoda dan anodanya, positif ataupun negatifnya itu dari baterai. Nah, di sini positifnya itu yang ini nih. Ini positif, ini negatif. Positif itu kan ada kayak benjolan gitu ya, kalau pada baterai. Atau bisa tulisnya tuh kayak gini. Nah, yang gede ini kan gini kan rangkaiannya. Nah, yang gede ini positif, yang kecil itu negatif. Gitu. Ya udah, berarti yang positif berarti pokoknya yang di elektroda yang sini ya, elektroda sini itu positif, sedangkan elektroda sini negatif. Tergantung dari baterainya tadi aku bilang. Nah, kalau positif itu artinya apa? Dia kan menarik elektron ya. Ya nggak? Jadi sini menarik elektron, sedangkan pada elektroda yang negatif, dia melepaskan elektron kebalikannya. Elektronnya itu berarti mengalir dari positif ke negatif. Nah, berarti yang kaya elektron itu akan tertarik ke kutub positif. Yang kaya elektron itu tentu yang Cl-. Ya kan? Jadi Cl-nya itu akan tertarik ke kutub positif. Sedangkan Na+ itu akan ke kutub yang negatif. Nah, sekarang si Cl- ini kan dia terus-terusan nih ketarik elektronnya itu diambil sama elektroda yang bermuatan positif ini kan, yang ditentukan oleh baterai tadi. Nah, berarti kan dia sebagai sumber elektron tuh. Supaya Cl itu bisa menjadi sumber elektron, gimana tuh? Ya tentu dia harus melepaskan elektron, ya kan? Nah, reaksi yang terus-terusan melepaskan elektron itu apa sih? Oksidasi. Di mana? Di anoda. Gitu, jadi si Cl- ini akan teroksidasi. Sedangkan Na+, dia terus-terusan nangkap elektron kan? Maka dia akan terreduksi. Di mana? Di katoda. Nah, jadi ininya sama ya, dengan sel volta, reduksi itu terjadi pada katoda, oksidasi terjadi pada anoda. Tapi, anoda itu sekarang kutubnya positif. Sedangkan kalau katoda itu kutubnya negatif. Gitu, jadi itu alasan kenapanya. Ya, singkatnya begitulah. Tapi, di sel elektrolisis ini, itu ada semacam aturan gitu. Nggak semua, misalnya ini Na+, belum tentu dia yang akan tereduksi jadi logam Na. Tergantung apa? Macam-macam. Nah, sekarang ini kayaknya kamu perlu hafalin. Coba kita lihat yang atas dulu ya. Kation. Kalau kationnya itu logam aktif itu golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan. Yang tereduksi itu bukan logam itu. Dalam bentuk larutan ya ini. Yang tereduksi itu akan air yang tereduksi menjadi gas hidrogen. Jadi reaksinya akan melepaskan hidrogen. Ini kalau dia fasanya itu larutan. Tapi kalau dia lelehan, nah ini di sini nggak ditulis ya. Kalau dia lelehan, liquid, maka logam itu yang tereduksi. Nah, kalau di sini kamu lihat, ini kan molten NaCl, artinya NaCl lelehan. Berarti Na+ ini yang akan tereduksi, bukan air. Gitu loh maksudnya. Nah, kalau larutan lain selain ada golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, yang tereduksi itu adalah misalnya H+. Nah, itu yang tereduksi dia jadi H2. Ataupun apa gitu Cu2+, ya berarti Cu2+ yang akan tereduksi gitu. Nah, sedangkan kalau anoda kita lihat dulu anodanya itu apa. Misalnya anodanya itu logam, maka si anoda itu sendiri yang teroksidasi. Kalau misalnya anodanya itu berupa anoda inert, artinya dia sulit bereaksi, yaitu ada PT, Au, sama karbon. Karbon ini biasanya grafit ya. Nah, maka yang teroksidasi tergantung dari anionnya. Apakah anionnya itu sisa asam oksi? Ya, dia mengandung kayak gini, SO42- itu kan dari H2SO4, NO3-, PO43-, atau asam lain. Nah, kalau misalnya asam oksi yang teroksidasi itu air. Sedangkan kalau asam yang lain yang teroksidasi ya, anion itu tersendiri ya. Anion itu tersendiri. Ada ini misalnya Cl- ya, dia yang teroksidasi. Kalau OH- ya, OH- yang teroksidasi. Kayak gitu. Nah, yang ini aku rasa bagian ini perlu dihafal sih. Ya, yang ini perlu dihafal syarat-syaratnya gitu. Terus terutama ini nih, aku dulu sering lupa ini, air sama OH- gitu. Singkatnya begitu. Sekarang kita jawab soalnya. Apakah ion logam pada elektrolisis akan selalu mengendap pada katoda? Enggak. Ini tadi syarat yang pertama ya. Ini dia nggak mengendap gitu. Kalau dia golongan 1A, 2A, elemen, yang tereduksi itu bukan logamnya tapi air. Jadi yang ini salah pernyataannya. Sebab pada katoda akan terjadi proses reduksi. Benar, pada katoda akan selalu terjadi proses reduksi ya. Nggak cuma di elektrolisis, di sel volta juga gitu. Jadi alasannya benar. Sebabnya benar, alasannya salah. Berarti jawabannya yang D. Oke.
Oke, kita langsung coba praktekkan. UMPTN 2001, larutan CuNO3 2 kali dielektrolisis dengan elektroda platina dan diperoleh tembaga 12,7 gram. Volume oksigen yang dihasilkan pada keadaan STP itu berapa? Nah, berarti ini kan elektrolisis dicampur stoikiometri. Kita pakai yang tadi ya, aturan yang tadi. Kamu tuh harus banget bisa bikin reaksi. Jadi, kita cek pada katoda itu kan yang tereduksi kation. Kationnya di sini apa? Ini kan berarti kan Cu2 plus ditambah 2NO3 minus ya. Nah, Cu2 plus. Apakah Cu2 plus itu termasuk logam aktif? Enggak. Kalau enggak berarti dia yang tereduksi kan. Nah, maka Cu2 plus ditambah 2 elektron itu tereduksi menjadi logam Cu. Nah, sekarang anodanya. Anoda itu, reaksi pada anoda, oksidasi itu tergantung pada anodanya. Apakah dia inert atau tidak. Nah, di sini dia pakai elektroda platina. Inert. Ini kan nih, PT nih. Maka sekarang tergantung dari anionnya. Anionnya apa? NO3-. NO3- itu termasuk sisa asam oksi. Maka yang teroksidasi itu air. Ya. Jadi, ini reaksinya. Kita pakai yang itu. Dan ini tuh kayak template gitu loh. Makanya aku bilang ini kayaknya perlu dihafal ya. Nah, sekarang elektronnya nggak setara kan, kita setarakan, berarti yang di sini kali 2, yang bawah kali 1 gitu kan. Maka jadilah kayak gini, dengan elektronnya nanti aku coret ya. Aku coret karena nggak ditanya elektronnya, yang ditanya itu kan oksigen. Nah sekarang, dia bilang, ternyata pada akhir reaksi, dihasilkan tembaga sebesar 12,7 gram. Tembaga itu kan Cu ya. Artinya kan kita bisa cari mol dari tembaga ya. Jadi, mol dari Cu itu kan massa dibagi AR-nya. Maka didapat 0,2 mol. Ya. Nah, berarti di sini tuh 0,2. Maka yang ditanya oksigen kan? Oksigen tuh berapa? Ya, 0,1. Lihat koefisiennya ya. Ini silakan belajar stoikiometrinya. Mol. Nah, dia tanya volume. Nah, kamu lihat di sini ada keadaan STP, Standard Temperature Pressure. Nah, ingat yang aku pernah ajarin ya di stoikiometri, kalau mol itu adalah volume dibagi STP, di mana STP itu nilainya 22,4. Maka volume itu adalah 22,4 kali molnya. Gitu, maka di sini 22,4 dikali mol dari oksigen. Kita pengen cari oksigen kan? 0,1 mol. Maka volumenya dapat berapa? Ya, 2,24 liter. Gitu, jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi kamu harus banget bisa bikin reaksi. Oh ya, di sini kan larutan ya. Ingat yang aku bilang sebelumnya kalau lelehan itu beda. Oke? Sip. SBMPTN 2016. Nah, ini nih soal yang masuk kategori 10 detik kelar. Jadi di sini kamu dikasih tahu nilai potensial sel. Terus arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini katodanya dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion-ion ini kan. Dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda. Oke, pada katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah, seperti yang aku bilang, nilai potensial sel ya, itu template-nya selalu dalam bentuk reduksi. Di mana nilai E0 itu mencerminkan kalau dia semakin positif, dia semakin mudah tereduksi. Kalau dia semakin negatif, ya dia semakin mudah teroksidasi. Dan di sini yang paling positif itu kan Cu ya. Ya udah, berarti Cu yang paling mudah tereduksi. Makanya dia akan tereduksi pertama kali. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kuantitatif dari elektrolisis terkait hukum Faraday ya. Jadi ini aku sengaja ambil soal lama 1996 supaya bisa jelasin konsepnya. Nah, di sini arus listrik 965 mA dialirkan melalui suatu larutan asam selama 5 menit. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk itu berapa? Dalam mol. Ya, nih kamu lihat opsinya dalam mol kan. Nah, sebelumnya kita bakal bahas dulu hukum Faraday, oke? Jadi pada reaksi elektrolisis maupun sel volta juga ya, itu kan terjadi reaksi redox, terjadi perubahan bilox, terjadi transfer elektron. Nah, transfer elektron itu, elektron yang bergerak itu akan menghasilkan arus listrik. Kemudian, Michael Faraday itu mengamati nih kejadian ini. Dia bilang, ada nih hubungan antara arus listrik pada reaksi kimia itu dengan jumlah zat yang dihasilkan selama proses reaksi. Nah, jadi hukum Faraday itu ada dua. Ada hukum Faraday 1 dengan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 itu terkait dengan muatan. Hukum Faraday 2 itu terkait dengan massa ekuivalen. Kita bakal bahas satu-satu kok. Nah, yang pertama dulu ya.
Jadi, misal aku punya reaksi ini. Reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi logam Cu, tereduksi. Nah, kamu lihat di sini ya, kita kan bisa menyimpulkan gitu. Untuk menghasilkan 1 mol logam Cu, kita butuh 2 mol elektron. Ya kan? Ingat kalau koefisien itu sebanding dengan mol. Jadi bisa nih kita simpulkan kayak gini kan? Nah, terus si Michael Faraday itu ngide gitu. Aku mau pakai namaku jadi ada Faraday-Faraday-nya. Jadi dia bikin kayak gini. Kalau 1 mol elektron itu sebanding dengan 1 Faraday. Di mana 1 Faraday itu nilainya itu 96.500 Coulomb. Ya, bukan nilainya sih, dia mengandung 96.500 Coulomb. Nah, 96.500 Coulomb ini terkait dengan muatan. Nih ya, Coulomb itu kan satuan untuk muatan, Q, ya kan? Nah, maka kita bisa simpulin ulang lagi nih. Kalau untuk menghasilkan 1 mol logam Cu, kita butuh muatan listrik sebesar 2 kali 96.500. Ya nggak? Karena kan jumlahnya ada 2 elektronnya, dan 1 mol elektron itu sebanding dengan 1 Faraday, yang nilainya 96.500 Coulomb. Maka, bisa dirumuskan kayak gini jadinya. Kalau Q, muatan itu sama dengan N, jumlah mol elektron, dikali dengan Faraday. Ya. Nah, inilah si hukum Faraday 1 itu. Dia bilang kalau muatan itu sebanding dengan jumlah mol elektron selama proses elektrolisis berlangsung. Nah, kalau dapat mol elektronnya kan kamu bisa dapat mol zat yang kita pengen tahu kan? Maka rumus ini bisa dielaborasi lagi nih, jadi kayak gini. Jadi F itu sama dengan Q per N, di mana N itu ya tadi ya 96.500, ya kan, jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, kamu tahu di fisika kalau Q itu sama dengan I kali T, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, A, dan T itu waktu. Satuannya second ya, di sini detik. Second. Nah, maka bisa nih kita pakai rumus ini buat jawab soal ini. Ya kan? Tinggal masukin aja. Tapi sebelumnya kita coba analisis ya. Dia bilang kan di sini suatu larutan asam. Maka bisa nih kita bikin HX. Larutan ya, dia akan terionisasi menjadi H+ dengan X-. Kemudian dia tereduksi. Nih, dia bilang terbentuk gas hidrogen. Jadi si H+-nya itu akan tereduksi membentuk gas hidrogen. Ingat ya, gas hidrogen itu selalu bentuknya itu H2. Nggak ada H aja. H single kayak gini tuh di alam nggak ada. Dia dalam bentuk diatomik. Makanya kamu di sini butuh 2 elektron. Nah, tinggal deh masukin ke rumusnya. Oke? Jadi F sama dengan I. I-nya itu kan 965 mA. Kita satuannya itu dalam ampere, maka dirubah dulu jadi ampere. Terus T-nya itu kan 5 menit. 5 menit jadi in detik, berarti kan 5 kali 60 kan? Dibagi 96.500. Ini jawabannya berapa? 3 dikali 10 min 3 mol. Nah, ini 1 Faraday, ingat tadi dia itu sebanding dengan jumlah mol elektron yang terlibat dalam elektrolisis. Gitu. Nah, di sini jumlah mol elektron yang terlibat itu kan 2. Ya nggak? Berarti di sini tuh 3 dikali 10 pangkat minus 3. Kita tuh pengen tahu mol dari gas hidrogen yang dihasilkan. Ya, stoikiometri biasa. Koefisiennya ya. Ya kan? Berarti 1/2 gitu. Dikali 3 kali 10 pangkat minus 3. Berarti jawabannya 1,5. Aku tulis di bawah ya. 1,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Hidrogen yang dihasilkan. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut SNMPTN 2012. Di sini kita bakal gabungin nih pemahaman kita tentang hukum Faraday yang tadi dengan reaksi elektrolisis. Ya, jadi di sini soalnya elektrolisasi air pada keadaan STP menghasilkan 5,6 liter gas oksigen. Muatan listrik yang dialirkan itu berapa? Muatan listrik itu apa sih? Q ya. Lihat nih, satuannya kan Coulomb nih semuanya. Di opsinya ya. Oke, pertama ya kita harus bisa bikin dulu reaksi. Nah, aku balikin nih panduannya. Air, H2O. Ya, berarti kan pada katoda terjadi reduksi air. Yang ini nih template. Kalau anoda ya terjadi oksidasi air yang ini. Template juga. Jadi ya udah, tinggal masukin. Nah, terus ini kan elektronnya belum setara ya. Jadi ini dikali 2. Jadi hasil reaksinya jadi kayak gini. Nah, di sini elektronnya sengaja nggak aku coret. Karena kalau kita mikir muatan ya pasti mikir elektron, ya nggak? Oke,
Terus mol dari oksigen ini bisa dicari karena di sini ada volumenya. Dihasilkan dia bilang ya, menghasilkan 5,6 liter gas oksigen, artinya yang terbentuk di akhir nih di sini. Nah, itu molnya berapa? Bisa nih kan dicari pada kadar STP, berarti 5,6 liter dibagi 22,4. STP itu satuannya liter per mol ya, jadi jawabannya di sini dalam satuan mol. Nah, ini kan berarti 1/4 kan? 1/4 mol atau 0,25. Aku bikin 1/4 aja. Nah, terus coba kamu lihat di sini. Di akhir ini kan oksigen koefisiennya 1. Kita tuh pengen cari muatan. Muatan itu identik dengan elektron gitu kan. Kita lihat di sini elektron koefisiennya 4. Berarti kan kalau di sini 1/4, ya kalau kalau elektron di sini berarti kan 1/4 dikali 4 gitu. 4 kali lipatnya ya. Jadi 1/4 mol dikali 4 itu adalah 1. Dan itu adalah Faraday. Kenapa Faraday? Karena mol elektron itu sama dengan Faraday. Aku udah bilang kan tadi di sebelumnya. Nah, dapat nih berarti 1 Faraday si elektronnya itu. Bisa deh dicari nilai Q-nya. Nih, sebelumnya juga udah aku tulis kan kalau F itu adalah Q per N, di mana N-nya itu 96.500 kan. Nah, ya udah berarti Q-nya itu F dikali 96.500. F-nya itu 1 dikali 96.500 ya 95.600 ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Oke, SBMPTN 2015. Nah, ini upgrade lagi nih soalnya. Suatu baterai dengan elektroda Fe dan Al pada keadaan standar menghasilkan arusnya 0,3 ampere selama 161 menit. Nilai E0 dari masing-masing ya segini ya, ini minus 0,44, minus 1,66. Dikasih tahu nih Faraday sekian, terus AR masing-masing sekian. Pengurangan massa di anoda. Oke. Nah, kalau ini kita udah move on ke hukum Faraday yang kedua. Jadi si Faraday itu bilang gini, massa ekivalen zat, kelihatan nggak sih ini kecil ya, massa ekivalen zat yang diendapkan pada elektroda itu akan setara jika muatan listrik yang dialirkan ke dalam sel itu sama. Atau bisa nih kita bikin kayak gini. Massa yang diendapkan di sini itu setara dengan massa ekivalen dikali muatannya. Muatannya di sini dalam bentuk Faraday ya. Nah, berarti kan bisa aku tulis ulang lagi nih. Jadi massa sama dengan massa ekivalen. Nah, Faraday itu apa? Yang sebelumnya nih, udah belajar kan? Q dibagi 96.500. Nah, masih bisa diturunkan lagi. Massa ekivalen, Q itu apa? Q itu kalau kamu belajar di fisika kan I kali T ya. I itu kuat arus, terus T itu waktu. Jadi kuat arusnya dalam ampere, yang ini T-nya dalam detik ya, second. Dibagi 96.500. Dapat deh rumus ini. Nah, massa ekivalen itu gimana nih nyarinya? Massa ekivalen itu adalah, biasa sering dibilangnya AR dibagi perubahan bilangan oksidasi, atau bisa juga AR dibagi valensi, berapa nih jumlah elektron yang terlibat ya kayak gitu. Terserah kamu mau nulisnya kayak gimana. Begitupun dengan M di sini. M di sini di beberapa buku juga tulisnya tuh weight gitu, berat. Walaupun kalau di fisika kan berat dengan massa itu beda ya, tapi kalau di sini sama. Pada intinya ya ini ya, gambaran umumnya. Nanti sisanya kamu turunin suka-suka hati kamu aja. Nah, sekarang untuk jawab soal ini, yang ditanya itu kan massa di anoda ya yang berkurang. Kenapa berkurang? Kan aku bilang kalau di anoda itu istilahnya dia terkikis gitu, dia berkurang. Nah, berapa tuh massa yang berkurang? Bisa dihitung pakai rumus ini. Nah, sekarang pertanyaannya anoda itu yang mana? Nah, anoda itu kan terjadi reaksi oksidasi. Nilai potensial selnya itu lebih kecil. Ya kan? Dia lebih negatif. Udah aku ulang-ulang terus tuh. Nah, berarti kita tahu kalau di sini anodanya itu si Al nih. Kita lihat nilai E0-nya itu lebih kecil kan daripada si Fe. Maka anodanya itu Al. Nah, T-nya itu juga tadi dalam 161 menit, kita rubah dulu ke detik ya. Nih, jadi 161 menit itu 9660 second. Nah, ini si Al-nya itu teroksidasi di anoda kan, jadi Al3+ plus 3 elektron. Nah, ini nih, si yang ini tadi aku bilang, AR dibagi PbO. PbO itu perubahan bilangan oksidasi. Perubahannya kan 3, sebanyak 3 ya, 3 satuan. Nah, yaudah tinggal masukin angkanya. AR-nya 27, udah dikasih tahu kan. Dibagi 3, terus I-nya 0,3 ampere. T-nya 9660 second dibagi 96500. Ini kalau kamu hitung nanti dapat jawabannya 0,27 gram. Gitu. Jadi yang berkurang itu 0,27 gram. Nanti kalau pada katoda soalnya bukan berkurang. Massa yang terbentuk di katoda itu berapa? Nah, kalau di anoda kan dia berkurang tadi ya. Oke, sip. Next, soal terakhir.
Oke, sampai di soal terakhir SBMPTN 2013. Ini variasi dari soal hukum Faraday 2 yang tadi ya. Jadi pada sel bahan bakar, fuel cells arus listrik dihasilkan dari reaksi ini. Nah, FYI aja, fuel cells ini kamu tahu nggak, dia itu sering dibilang sebagai calon energi masa depan atau EBT ya, energi baru terbarukan. Kenapa? Karena produknya itu adalah air ini, H2O. Dia nggak beracun. Beda sama fossil fuels yang kita pakai sekarang, itu kan produk buangannya CO2 ya. Bisa bikin climate change gitu. Nah, di sini untuk menghasilkan arus listrik sebesar 0,13 ampere, sel bahan bakar tersebut menghabiskan H2 dengan laju. Nah, jangan panik dulu ditanya laju. Karena dari tadi kita nggak ada rumus laju gitu kan selama ini di elektrolisis. Tapi kamu lihat di sini, satuannya di sini tuh gram per second. Apa tuh? Ya berarti kan massa per detik gitu kan, massa per waktunya. Nah, ini ya pakai rumus yang tadi sebenarnya, tinggal kita bolak-balik aja. Nah, ini rumusnya kan. Massa MR per PBO, atau ini massa ekivalen ya, I kali T bagi 96500. Nah, kita tuh pengennya, atau boleh aku turunin kayak gini ya, jadi PBO-nya ke bawah, sama aja kan? Nih. Nah, terus kita pengennya tadi M per T. Ya udah, tinggal dipindahin aja nih T-nya ke sini. Berarti ini nggak kita rubah-rubah lagi nanti kan. Dapat deh rumus yang ini. Sekarang MR-nya berapa? MR-nya kan berarti gini ya. MR dari H2 ya 2 gitu kan. Hidrogen itu kan 1. Nah, H2 itu kan ya 2. I-nya itu 0,193 ampere. Nah, PBO-nya ini gimana nih PBO-nya? Nah, bentar kita cari dulu ya. Nah, jadi nih untuk pengetahuan nih, fuel cells, reaksinya itu kayak gini. Jadi H2 ini kan Willox-nya 0, terus berubah jadi sini plus 1 kan dia. Di H2O, dia mengalami oksidasi. Berarti reaksinya di anoda nih kan. Nah, H2 itu terbentuk dari, H2 itu teroksidasi menjadi 2H+, dan melepaskan 2 elektron. Sedangkan katodanya, si oksigennya itu tereduksi menjadi air gitu. Nah, nanti kalau kamu jumlahkan nih, anoda sama katodanya, reaksi setengah sel ini dapat dari reaksi yang di sini. Gitu. Jadi dapat kalau PBO-nya, perubahan bilangan oksidasinya itu sebesar 2 ya. Jadi sini 2. Ya udah, 2 bagi 2 coret. Nah, ini kamu hitung sendiri nanti ya, dapatnya itu 2 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya apa? Ya ini. M per T tadi kan, massa dibagi waktu. Gram per second. Gitu. Selesai. Jadi jawabannya yang B. Oke. Selesai bab ini ya. See you on the next videos. Bye.